mengerti pesan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami hidup di akhir dari akhir zaman. Maka kami butuh pesan-Mu, kami butuh petunjuk arah-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami akan dibedakan dari yang lain. Dan hidup kami tetap dalam kasih karunia-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba sekali lagi serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba mau berkata ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu, ini jemaat-Mu, ini acara-Mu ya Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Kau boleh bebas lakukan apapun yang Kau mau. Satu hal yang kami minta, lawat kami sekali lagi ya Tuhan. Dan jangan biarkan ada satu orang pun yang kebal dengan lawatan-Mu ya Tuhan. Tapi setiap hari kami merindukan akan firman-Mu. Kami merindukan akan lawatan-Mu. Dan supaya ketika lawatan terbesar itu terjadi, kami ada tepat di pusat dari tengah-tengah lawatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi membawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya siap diberkati sama-sama, katakan amin, amin, amin. Shalom. Okay. Saudara, hari ini ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hidup saya. Dan sejak tadi malam Tuhan berkata, nak, sampaikan ini buat lebih banyak orang lagi. Saudara, suatu malam tiba-tiba Tuhan bangunkan saya dari tempat tidur saya. Dan hari itu saya dengar suara yang cukup jelas, hampir sedikit audible. Dan suara itu berkata, jadilah pribadi yang stabil supaya Tuhan bisa mempercayakan yang lebih besar lagi. Dan suara itu bergema mungkin hampir setengah jam. Dan itu tidak berhenti. Dan sekali lagi dia berkata, jadi pribadi yang stabil supaya Tuhan bisa mempercayakan yang lebih besar lagi dalam hidup saudara dan saya. Tapi saya bisa mengerti bahwa stabil yang dimaksud Tuhan bukan flat. Stabil yang dimaksud Tuhan adalah terus naik, 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 naik dan tidak pernah turun. Bukan yang zigzag, 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 tapi terus stabil, bukan kadang rem, kadang gas. Tapi sebuah kestabilan terus membawa engkau naik, engkau naik, engkau naik, engkau naik. Dan saya mengerti yang Tuhan mau adalah stabil di tubuh, di jiwa, dan di roh. Saudara, mungkin kalau saya di tubuh, saudara, beberapa di sini lebih hebat dari saya untuk menjaga kestabilan kesehatan, saudara. Tapi saudara, yang saya mengerti ada begitu banyak orang tidak punya kestabilan di jiwa maupun di roh. Di jiwa dalam bentuk apa? Kalau seringkali Om Thomas berkata, kayak orang Sabtu Minggu, bar nangis guyu. Berguyu nangis lagi. Nangis guyu lagi kayak orang edian. Nah, itu jiwanya gak stabil. Sebentar senang, sebentar gak, orang muda. Orang muda itu paling mengerikan. Memang biasanya banyak orang seni mood. Tapi hidup kita bukan berdasarkan oleh mood. Hidup kita harus berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup setiap kita. Dan di roh adalah ketika api kita on and off. Sebentar kita semangat melayani, sebentar enggak. Sebentar kita semangat mencari firman Tuhan, sebentar tidak. Sebentar kita semangat cari hadirat perkenanan Tuhan, sebentar tidak. Mungkin di penari di sini sebentar, kepingin nari sebentar, males ah. Udah biar orang lain aja ini sana. Jadi itu adalah seringkali ketidakstabilan dalam jiwa dan roh manusia yang seringkali kita tidak sadari itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi firman-Nya begitu jelas, dia berkata, nak, engkau harus menjadi pribadi yang stabil supaya Tuhan bisa mempercayakan yang lebih ajaib lagi. Dan hari itu saya berkata, Tuhan ajari kami, ajari saya bagaimana menjadi pribadi yang stabil, terutama di masa-masa di mana dunia ini tidak ada yang stabil. Mari kita buka sama-sama di Yesaya 33 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 33 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Dalam terjemahan Amplified dikatakan, the Lord is exalted, for He dwells on high. He has filled Zion with justice and righteousness, and He will be the security and stability of your times, a treasure of salvation, wisdom and knowledge,
The fear of the Lord is your treasure. Firman Tuhan berkata, Tuhan ditinggikan karena dia duduk di tempat yang tinggi. Dia memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, dan dia, Tuhan kita, yang akan menjadi keamanan dan penstabil hidup kita. Sebuah harta dari keselamatan, hikmat, dan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah harta bendamu. Ketika saya baca ayat ini, saya mengerti bahwa satu-satunya cara untuk membuat kita stabil, yang bisa membuat kita stabil, yang membuat kita bisa merasa aman dan tidak punya insecure, hanya pribadi Yesus. Dan hari itu firman-Nya berkata, Yesus yang akan membuat kita aman, Yesus yang akan membuat kita stabil melalui keselamatan, hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Saudara, kuncinya keselamatan, hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. 4. Saudara, untuk roh kita perlu jaminan, kita perlu dari keselamatan. Betul, saudara. Tapi dalam kehidupan saudara, bagaimana cara menstabilkan bisnis saudara? Bagaimana menstabilkan mungkin pelayanan saudara? Bagaimana menstabilkan keekonomian saudara? Saudara perlu punya hikmat dan pengetahuan, tapi bukan hikmat pengetahuan manusia. Saudara. Karena hikmat pengetahuan manusia kita terbatas. Tapi kita perlu minta hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Yang membuat kita bisa berpikir berbeda dari orang lain. Yang membuat kita bisa berpikir, punya hikmat, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara membuat itu stabil, bagaimana caranya kita dibedakan dari yang lain. Dan saya terlalu percaya dari kemarin banyak hamba Tuhan berkata, dunia boleh berkata kita akan mengalami resesi, tapi anak Tuhan akan mengalami resepsi yang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Hikmat dan pengetahuan yang bukan dari manusia, bukan dari akal kita sendiri, tapi yang dari Tuhan. Saudara, dan beberapa kali saya pernah mengalami bagaimana Tuhan bisa kasih saya. Saudara, saya itu merasa saya itu orang bodoh. Saya bukan orang yang pintar mengelola uang. Saya bukan orang yang pintar secara pelajaran pun. Saya merasa saya juga bukan orang pintar. Saya pernah bersaksi berkali-kali saya matematika 0. Guru saya sampai membuat, dikasih gambar telur ceplok. Saya dia bilang, kamu ini anak pendeta tapi bodohnya setengah mati. Saya bilang, Bu, kasih saya pelajaran agama mungkin saya lebih baik daripada matematika. Saya bilang. Karena saya anak pendeta. Saya bilang. Tapi toh kenyataannya agama pun sudah buat itu semua hafalan. Sudah. Dan saya gak bisa hafalan. Dan saya mengakui saya ini orang yang cukup bodoh. Tetapi seringkali ketika saya diberhadapkan, Tuhan hari ini berikan sebuah anugerah untuk mengelola pelayanan Harvest Center. Yang setiap hari, saudara, orang dunia berkata, kamu buang-buang duit. Saudara, ada banyak orang tanya, kok kamu masih bisa bertahan? Saudara, karena banyak orang berpikir, kamu ini tidak punya, saya ini nggak punya gereja, saya bukan gembala, saya evangelis. Saya tidak punya persembahan setiap minggu, no way. Saya nggak punya itu. Saudara, orang backupanmu siapa? Cuma Tuhan Yesus, saya bilang. Nggak ada backupan yang lain. So, tapi ketika itu, banyak orang tanya, kok bisa hari ini kita mau jalan ke tahun ketiga? Kok bisa 3 tahun kamu bertahan? Bapakmu sudah nggak ada, otomatis uang dari bapakmu pun juga sudah berhenti. Betul. Bagaimana caranya? Dan sejujurnya apakah saya mengeluarkan pakai uang warisan saya? Enggak. Bagaimana saya juga nggak tahu. Kadang bisa-bisa tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu gak mau coba hubungi satu orang ini? Cuma tanya kabar aja. Gak boleh ada maksud motivasi yang jahat. Itu bukan diberkati Tuhan nantinya. Saya kepikir orang itu pun gak loh. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, tanya kabarnya. Tanya kabar, ngobrol lama-lama. Tiba-tiba, saya mau kirim ya. Daging cincang waktu itu kirim berapa itu? 1 ton. 1 ton kirim ya. Oh puji Tuhan, bikin bola-bola daging yang belenek tuh. Mulak dari jam 4 pagi tuh. Dimasak satu-satu, tidak menemukan cara yang lebih baik selain pakai tangan. Bau darahnya kemana-mana. Tapi sudah ketika selama 3 tahun ini saya melihat ada saja hikmat Tuhan, ada saja pengetahuan, tiba-tiba Tuhan arahkan. Dan ini yang saya mengerti bahwa meskipun di dunia ini mungkin pikiran manusia kita ini tidak nyanda.
Tapi Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi pengetahuan, Tuhan yang memberi arahan, dan tiba-tiba blessing itu akan mengalir dalam hidup saudara. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudara. Mari kita lakukan bukan dengan hikmat dan pengetahuan manusia kita. Tapi mari kita lakukan dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Saya paling suka ketika hari itu Kong Yusak berkata, saya ini orang paling bodoh. Kalau ada orang bilang, aku ini bodoh, saya ini yang paling terbodoh dari semuanya. Kong Yusak suka bilang begitu. Tapi Kong Yusak pernah bersaksi, di mana tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu di otaknya. Sudah ingat cerita itu? Dan tiba-tiba jadi pintar. Bisa jadi dokter gigi. Dokter gigi pun tidak mudah. Tapi sekali lagi saya terlalu percaya. Ketika kita minta hikmat dan pengetahuan Tuhan, disitulah cara pikir manusia gitu akan lewat. Kita bisa berpikir melampaui yang bahkan manusia pun tidak bisa pikirkan. Dan disitulah saya terlalu percaya resesi akan berubah menjadi resepsi yang luar biasa. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, akan keempat poin itu ada yang di awal dan yang di akhir adalah keselamatan. Yang paling terakhir adalah takut akan Tuhan. Dan ini yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di awal dikatakan keselamatan dan terakhir adalah takut akan Tuhan. Tapi firman Tuhan juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Intinya sama, dua ini. Dan ketika itu Tuhan bukakan lebih ajaib lagi. Dalam kitab The Message dikatakan, what I'm getting at, friends, is that you should simply keep on doing what you've done from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedience. Responsive obedience itu mendengarkan dan mentaati suara Tuhan. Now that I'm separated from you, keep it up. Better yet, redouble your effort. Tuhan berkata redouble. Firman Tuhan berkata, bukan Tuhan. Firman Tuhan berkata redouble your effort. Be energetic in your life of salvation. Artinya apa? Menghormati akan semua keselamatan yang kita kasih ini sebuah anugerah. Reverent and sensitive before God. Benar-benar sensitif dengan Tuhan. That energy is God energy and an energy deep within you. God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan responsive obedience, dengan energetic, redouble your efforts. Saudara, banyak orang salah berpikir begini. Banyak orang itu memanfaatkan akan kebaikan Tuhan. Ini terutama sering terjadi dalam hidup anak-anak muda ya. Saya punya anak di mana dia suka melakukan dosa. Dan yang lucu tiap minggu dia bertobat. Senin sampai Jumat dia berdosa, Sabtu dia akan bertobat. Ketemu saya akan bertobat. Dan dia bilang, kalau saya bertobat, saya minta ampun Tuhan, maka Tuhan akan memutihkan hidupku, lembar baru terjadi. Ya saya bilang, ya kertas, kamu kasih noda, mau bersihin, noda lagi, lama-lama dol itu, jebol kertasmu. Dia bilang, tapi kan Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya bilang, kamu ini sedang memain-mainkan keselamatan yang dari Tuhan. Kamu sedang mencobai Tuhan. Dan kamu tidak hidup dengan benar. Padahal firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana kerjakan keselamatanmu adalah engkau menghormati dan engkau sensitif dengan suara Tuhan. Engkau selalu hidup dengan mentaati akan firman Tuhan. Engkau selalu hidup dengan redouble your effort. Keselamatan itu bukan akhir dari segalanya. Ketika kita terima keselamatan itu awal dari segalanya. Dan ketika kita terima keselamatan, hidup kita akan dihadapkan dengan dosa demi dosa, dosa demi dosa. Tapi disitulah firman Tuhan berkata, orang benar jatuh 7 kali akan bangkit 8 kali. Sekalipun kita salah, kita bertobat, kita bangkit, jalan. Dan dia bilang, lu kan aku kayak yang tadi cicinya bilang, bukan, kamu itu bertobat, jatuh, jalan, tapi jalan di tempat. Jatuh lagi, berdiri, jalan di tempat.
Kok bisa? Karena kamu gak mencoba punya effort untuk hidup bebas dari dosa. Saya bisa ngerti maksudnya. Dan anak ini sudah ada hari itu ketika saya bilang tuh anak ini pulang nangis. Saya bilang, hey, jangan kamu pikir hidupmu bisa seperti itu. Lama-lama keselamatan tidak diambil dari hidupmu. Kamu terus main-main dengan dosa. Padahal firman Tuhan jelas berkata upah dosa adalah maut. Dan hari itu saya bilang, kamu harus serius bertobat. Kamu tidak boleh terus jalan di tempat yang sama. Kamu jatuh bangun, betul kamu bertobat. Tapi kamu jalan di tempat yang sama. Dan kamu tidak redouble your effort. Untuk sekali lagi hidup serius. Terus melawan bergulat dengan Goliat dengan semua dosa dalam hidupmu. Tapi sekali lagi, kenapa ada banyak yang seperti itu? Karena yang saya temukan adalah tidak banyak orang mau hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dia hanya memandang, saya percaya Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Dia adalah kasih. Bukan Yesus adalah yang mengasihi, dia adalah kasih. Tapi ada hukum dan ketetapan Tuhan. Semuanya ada hukum dan ketetapan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita hidup, kita harus menghormati, kita harus lihat dia dari banyak sudut pandang. Dia memang Tuhan yang mengasihi. Tapi bahkan kita perlu menghadap ke dia dengan takut dan gentar. Bukan karena ketakutan kita punya dosa. Tapi takut yang keluar karena respect. Saudara, saya dengan papi saya mencintai beliau. Saya bisa main dengan beliau, saya bisa main cabutin bulu kakinya beliau. Saya bisa main kagetin beliau berkali-kali sekalipun saya kayak dia dimarahin. Saya bisa main, saya bisa berenang bareng beliau, saya bisa makan bareng beliau. Saya bisa melakukan segala macam aktivitas tanpa ketakutan karena saya cinta dengan beliau. Tapi ketika beliau ada di depan mimbar, ketika hari itu beliau ada di gereja, muncul ada perasaan takut, tapi bukan takut ketakutan. Tapi takut muncul out of respect. Yang itu keluar karena saya menghormati beliau. Dan seperti itulah yang seharusnya kita kepada Tuhan. Kita punya hubungan seperti bapak dan anak, betul. Tapi anak pun harus mengerti kapan punya cara waktu, kapan waktunya menghormati orang tua kita. Muncul takut, bukan hanya ketakutan, tapi takut out of respect. Dan itu yang akan membuat kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Dan Paulus berkata, kau harus lakukan dengan kesetiaan. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, kesetiaanmu disitulah akan teruji. Saudara, dan kesetiaan itu bukan hanya tentang yang di luar, tapi itu tentang yang di dalam. Kesetiaan itu bukan sekedar tentang seberapa banyak saudara melayani Tuhan atau seberapa sering saudara melayani Tuhan. Saudara, ada banyak orang mungkin yang sudah bertahun-tahun pelayanan, tapi toh akhirnya Tuhan tidak dapati dia setia itu. Karena yang Tuhan lihat itu bukan luarnya. Yang Tuhan lihat itu yang di dalam. Bagaimana kita tak bisa setia melakukan pekerjaan yang sama, tapi dengan hati seperti yang dulu. Seperti pada saat di awal, kita masih menggebu-gebu, kita masih semangat menari buat Tuhan mungkin. Kita masih semangat melayani Tuhan. Dan itu sulit. Saudara, saya sering kali melihat bagaimana orang yang tidak punya kesetiaan, itu sering kali terlihat teruji ketika tidak ada yang melihat. Terutama buat pelayanan mimbar. So, saya melihat dan hari itu saya nangis karena saya tahu Tuhan luka. Saya lihat ada sebuah worship leader di sebuah satu tempat, saya lupa di mana. Di depan dia sembah Tuhan, dia angkat tangannya Tuhan, dia sampai nangis, dia jerit ke Tuhan. So, ketika dia turun dari mimbar, dan hamba Tuhan ini ada yang naik, dan hamba Tuhan ini mulai nyembah. WL ini di paling belakang, dia cuma diem. Saya lihat, saya nangis. Dan hari Tuhan begini, Sal, kamu yang lihat aja sakit kan? Apalagi aku yang melihat setiap hati anak-anakku. Setiap kali mereka cuma nyembah aku, cuman ketika mereka ada di mimbar. Tapi ketika mereka di belakang dan tidak ada yang melihat, mereka angkat tangan pun tidak mau. Dan itu yang sering kali Engkong Yusak berkata pelacur mimbar. Bahkan diri saya sendiri pun saya bilang, Tuhan, jangan sampai kau dapati hambamu ini jadi pelacur mimbar. Yang hanya mau melayani Engkau ketika ada banyak orang melihat. Yang hanya mau menyembah Engkau ketika banyak orang melihat. Habis saya berkata, Tuhan, ajari saya
Bahkan ketika saya ada di ujung dari ruangan itu. Dan tidak ada yang tahu saya di situ. Tidak ada yang melihat. Tapi biar kau dapati hatiku tetap sama menyembah Tuhan yang hidup. Dan itu kesetiaan. Itu kesetiaan. So itu adalah sebuah kesetiaan. Di mana tidak ada yang lihat. Tapi hati kita tetap sama. Dimanapun itu. Mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat. Tetap sama. Saudara, ketika kesetiaan kita teruji, disitulah kita artinya mengerjakan akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tapi sekali lagi kesetiaan tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya takut akan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Kalau saudara perhatikan ada 3 ayat. Kejadian 31 ayat yang 42. Kejadian 31 ayat 53. Dan King James Version-nya. Next. Oke. Kalau saudara perhatikan dari 3 ayat ini semua tentang Ishak. Saudara, Kejadian 31 ayat yang 42 dikatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Di ayat yang ke-53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dalam King James Version dikatakan by the fear of his father Isaac. Yakub melihat Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan. Itulah kenapa dia berkata yang disegani oleh Ishak. Karena Yakub lihat. Dia lihat papanya takut akan Tuhan. Jadi dia menyebut Tuhan sebagai Allah yang disegani oleh Ishak. Yang ditakuti by the fear of this father Isaac. Pribadi yang Ishak benar-benar takut. Jadi Yakub melihat Ishak itu sangat-sangat takut. Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, tidak pernah ada tertulis di Alkitab bahwa Ishak itu menikah lagi. Maafkan kalau saya salah, tapi sampai sekarang saya belum menemukan ayatnya. Tertulis bahwa maka menikahlah Ishak lagi dan punya anak lagi, gak ada. Sampai akhir hidupnya dia cuma punya istri 1 dan anak 2. Saya nggak tahu ada anak lain ya, kadang tidak disebut. Tapi sekali lagi tidak tertulis bahwa Ishak itu menikah lagi selain dengan Ribka. Dan menurut saya itu adalah bentuk dari perasaan takut akan Tuhan yang Ishak itu punya. Saya masih ingat terakhir saya khotbah di sini adalah tentang self control. Itu juga tentang Ishak. Bagaimana Ishak punya self control, pengendalian diri yang luar biasa. Tapi itu semua berakar dari perasaan takut dan gentar akan Tuhan. Sudah sekali lagi, itulah kenapa papi saya pernah khotbah. Dia bilang, buat anak-anak muda. Dia bilang, kalau cari jodoh jangan cari yang cuman Kristen. Apalagi cuman yang suka tiap hari ngirimi renungan. Karena pernah ada kejadian, saya punya teman, saudara, akhirnya menikah hanya karena cowoknya ini pintar, saudara. Saya bilang ini rada kurik. Ceweknya habis putus, habis lagi sedih kan, saudara. Lagi melo, lagi sedih. Wah, itulah saat yang momen terbaik buat laki untuk masuk. Datanglah teman saya yang laki. Tiap hari dikirimi renungan. Rohani. Jadian hari ini sudah nikah, punya anak. Enggak. Saya bilang memang Alkitab itu sungguh luar biasa. Bisa. Karena sifat Alkitab, sifat firman Tuhan itu alive and active. Itu firman Tuhan. So itulah kenapa mungkin sejak itu ketika diberi firman, benih cinta itu mulai alive and active. Dan mereka akhirnya menikah hari ini punya anak 1. So, tapi sekali lagi, jangan cuma yang sekedar begitu. Jangan hanya karena sekedar satu agama langsung kamu mau. Tapi cari orang yang takut akan Tuhan. Disitulah kamu akan temukan jodoh yang terbaik. Amin, papi ya Tuhan Yesus. Karena papi saya sampai terakhir hidupnya belum mengizinkan saya punya jodoh, sepertinya. Tapi anyway, tapi kalau dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, King James Version dikatakan bahkan Nuh juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ketika dia membangun bahtera, firman Tuhan berkata, he moved with fear. Dia itu membangun bahtera dengan takut akan Tuhan. Nuh, he moved with fear.
Dan ciri-ciri gereja mula-mula, saudara, itu identik dengan perasaan takut. Ciri gereja mula-mula. Loh, saudara bersuka cita menari, itu yes, oke banget lah, saudara. Seperti tadi saya masih terkagum kalau kesini saya lihat omanya menari itu, saya masih terkagum, saudara, sampai hari ini, saudara. Saya bilang, kamu malu-maluin kalau tidak menari, omanya aja udah menari terus, saudara. Umur tidak bisa menghentikan oma itu, jadi kamu juga tidak boleh berhenti menari, saudara. Dan saya setiap kali saya lihat oma itu, saya mulai semangat lagi, saudara. Saya harus menari lagi habis ini, saudara. Tapi sekali lagi bersuka cita, tapi takut akan gentar itu harus tetap ada dalam sebuah ibadah. So, karena hari itu saya masih ingat, saudara. Hari itu papi saya pernah khotbah, dia berkata, kalau seseorang datang ke gereja, orang yang berdosa, datang ke sebuah kebaktian dan dia tidak punya perasaan takut, berarti ada something wrong dengan kebaktian itu. Ada yang something wrong dengan gereja itu. Karena seharusnya orang yang berdosa datang dengan perasaan takut. Karena ketika mereka takut, disitulah pembebasan Tuhan akan terjadi. Saudara, firman Tuhan berkata kebenaran yang kita terima itu akan memerdekakan kita. Tapi sebelum memerdekakan kita, akan menakuti kita. Karena Tuhan mau kita sampai mengerti bahwa yang ini salah harus kita tinggalkan. Supaya ketika itu baru terjadi pemulihan. Dan itu akan membebaskan kita. Tapi sekali lagi, ada banyak orang yang bahkan datang ke papi saya masih ingat. Bilang, Pak, saya punya teman mau datang ke gereja takut. Lu kenapa kok takut? Khotbah Bapak serem-serem. Saya bilang, khotbah papi saya serem gimana dimanain? Saya bilang, lebih majaib lagi itu. Itu bukan cuma ditusuk, itu ditelanjangi semua itu. Bilang, nah itu bagus. Saya bilang, kok khotbah papi saya menakutkan? Dan hari itu jawaban papi saya pikir beliau akan berkata, oh ya nanti saya akan lebih baik lagi khotbahnya. Enggak. Beliau jawab, bagus itu. Kalau ada orang yang berdosa datang ke kebaktian tidak takut, berarti ada yang salah dengan gereja saya. Saya kaget dengan jawaban. Dan papi saya berkata, gereja tidak boleh kehilangan hadirat takut akan Tuhan. Gereja tidak boleh kehilangan, karena ketika kebenaran itu datang, yang pertama kali yang dirasakan pasti takut. Tapi setelah itu kalau dia masih mau bertahan dan dia izinkan Tuhan membongkar semuanya, disitulah kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Saudara, saya sungguh berdoa setiap kita membawa akan hadirat takut akan Tuhan. Karena semua orang yang hidupnya takut akan Tuhan akan membawa hadirat takut akan Tuhan. Contohnya, saya punya Cici Kesha. Dia waktu dulu zaman SMA, dia sekolah itu bukan sekolah di tempat kami. Dia bukan sekolah di Terang Bangsa, dia sekolah tempat lain sampai lulus. Karena sudah kadung lah, tengah-tengah lah, saudara, sudah nggak bisa pindah. Ketika dia di sekolah itu, otomatis lingkungannya itu suka bahasa binatang, ati, betit, semua keluar semua. Zoo itu keluar semua. Terutama yang pria-pria dan yang perempuan juga. Nah, cici saya ini dulu bahkan sebelum mengerti tentang panggilan, saya ini bisa mengerti dia itu punya kekudusan, perasaan takut akan Tuhannya itu kuat. Dengan dia akhirnya termanifestasi takut akan Tuhan itu dengan cara dia itu tidak pernah nonton bioskop sampai sekarang. Disuruh Tuhan, kamu tidak boleh nonton bioskop sampai sekarang. Jadi kita sekeluarga rombongan ke bioskop ya di rumah. Pernah papi saya paksa, hari itu ada film 2012. Saya masih ingat film itu. Dan cici saya dipaksa harus nonton bioskop sama papi saya. Saudara, itu selama di bioskop kakinya goyang loh. Saya bilang, kenapa sih? Takut? Bukan. Ada kayak perasaan karena aku lagi melanggar Tuhan. Saya bilang, gak ada yang tahu kan papimu ya nyuruh. Saya bilang, dia bilang gak bisa. Di situ saya tahu ini berarti pribadi yang takut akan Tuhan. Sekalipun papi saya yang nyuruh. Tapi hari itu ketika setiap kali cici saya datang ke sekolah, dia datang, dia ini pemalu, dia ini gak terlalu banyak bicara, temannya dari SMP sampai SMA sampai lulus, ya itu aja, saudara. Gak terlalu banyak bersosialisasi, dia duduk di kelas. Ketika dia duduk, teman sebelahnya dari, hatiku betit, Kesha boleh pinjam pensil. Tiba-tiba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu mau kemana setelah ini? Dari Kesha, kamu lagi apa?
Dan ketika tiba-tiba satu kelas dari omongan binatang keluar, diam. Dan mereka bilang, kenapa ya kok aku selalu ketika kamu datang, mau ngomong nguku aja gak bisa keluar. Mau pakai bahasa Jawa gak bisa keluar. Kuah dia asem gak bisa keluar. Dia bilang tiba-tiba kalau ada kamu, tiba-tiba aku kepingin ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saudara, itulah yang definisi ketika seseorang takut akan Tuhan. Dia akan membawa hadirat takut akan Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, tiba-tiba hari itu hidup orang akan diubahkan. Dari mulutnya yang kotor, tiba-tiba dia akan menguduskan mulutnya tanpa disadari. Tanpa disadari. Dan sekali lagi ada banyak orang tanya, bagaimana caranya takut akan Tuhan? Bagaimana sih? Mazmur 55 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 55 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Tapi dalam terjemahan King James Version ada yang aneh, saudara. Dikatakan God shall hear and afflict them. Even he that abideth of old. Salah because they have no changes. Therefore they fear not God. Karena mereka tidak mau ada perubahan, membuat mereka tidak takut akan Tuhan. Maka perubahan hidup itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Contoh maksudnya apa? Saudara, waktu kita bayi, kita tidak akan mengerti apa itu takut akan Tuhan. Waktu kita bayi, kita tidak akan tahu itu apa namanya menghormati orang tua. Saya punya 2 keponakan yang sangat menggemaskan di rumah saya. Yang paling kecil umurnya sekarang sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan mau masuk 8 bulan. Sudah dia kalau digendong jambak rambut masih didiamkan. Oh enggak apa-apa. Oh lucu ya, gemes. Tambah gemes kan. Kalau kita sudah siap pakai baju rapi, tiba-tiba dia ngompol, kita kan oh ya enggak apa-apa, kita ganti baju. Ke gereja cuman pakai CD doang, udah tambah lucu, ya kan? Bayi, saudara. Tapi saya bisa bayangkan kalau saudara datang dengan umur saudara, bapak, ibu, adik-adik semua kakak-kakak di sini, pakai CD lebih pendek lagi kok, lebih pendek lagi om. Pakai CD dah, saudara. Orang kan bilang ngapain sini? Ya kan, saudara. Kalau tiba-tiba mungkin saudara datang sudah pakai baju rapi, tiba-tiba sudah duduk di pangkuan orang tamu terus ompoli. Tapi umurnya sudah segede ini. Kira-kira ditapok apa dilos? Tapok pasti. Karena mungkin sudah dilos. Ya kan, saudara? Tapi semakin karena kita semakin besar, kita semakin ngerti. Oh ini namanya kita menghormati orang tua kita. Gak boleh pegang kepala. Hari orang tua usap gitu pasti kena tapok. Nggak mungkin enggak. Tapi waktu kecil kan dibiarin lah. Oh ya enggak apa-apa, jangan dijambak. Tapi begitu kita semakin besar, ada perubahan itu loh. Nah itu yang akan membuat kita, oh ini toh namanya kita tuh takut akan Tuhan. Oh ini toh namanya kita harus menghormati Tuhan. Oh ini toh bentuk manifestasi akan perasaan takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita bayi terus, kita tidak akan pernah bisa menghargai Bapak kita di surga. Kalau kita terus-terusan meminta jadi bayi, minta dimengerti, seenaknya sendiri, tidak mau mengerti peraturan, tidak mau mengerti hukum dan ketetapan, kita tidak akan pernah bisa menghargai Bapak kita di surga. Tapi yang paling parah, kalau kita bayi terus-terusan, firman Tuhan berkata kalau kita tidak akil balik, kita tidak bisa terima warisan apapun. Sedangkan sebenarnya kita bisa terima banyak warisan. Dari mana? Dari semua pahlawan-pahlawan iman. Abraham, Ishak, Yakub, semua kita bisa terima warisan mereka. Tapi kita perlu akil balik. Kalau saudara jadi bayi terus, gak bisa. Terus-terusan jadi bayi, tidak bisa. Saudara, saya mengucap syukur Jet Rafael itu
Dia umur berapa ya? Dia mungkin umur 3 tahun. Dia baru 3 tahun. Tapi dia itu setiap kali, di anak ini lucu. Kalau saya pulang khotbah, dia kan bilang gini, good job Ii. Itu persis kayak papi saya. Papi saya setiap kali saya khotbah, saya bilang, Pi, saya selesai, good job. Very proud of you. Jadi itu gak ada yang ngajari. Tiba-tiba dia tanya, Ii habis dari mana? Dia bilang, karena dia saya pakai baju rapi. Dia tahu setiap kali saya pakai baju rapi, dia bilang, oh Ii mau khotbah. Dia bilang, ya betul Ii mau khotbah. Pulang khotbah, dia bilang, habis khotbah ya? Iya, good job Ii. Thank you. Jadi kalau saya pulang sekarang ada yang mengapresiasi saya. Wah, good job ya. Mau khotbah saya jelek, bagus, good job. Ketika itu pergantian tahun, saudara, saya kumpul dengan keluarga saya, ada mami saya, kita live streaming, saudara. Ketika kita berdoa, saudara, ketika di Zoom, ternyata Jet itu jam 12 malam. Berdoa dia untuk mata gini. Umur 3 tahun. Dan tiap kali kebaktian, dia buat suara aja gak berani. Karena dia bisa, saya gak tahu siapa yang ngajarin. Tapi saya percaya itu sebenarnya sifat dasar setiap kita adalah dari kecil kita bisa menghargai hadirat Tuhan. Bahkan yang bayi loh saudara bisa menghargai hadirat Tuhan. Setiap kali ada yang khotbah, saudara saya itu dulu punya banyak fans anak-anak kecil. Tiap kali saya khotbah, Bu Isasa, yes, amin. Dia saya itu anak-anak kecil. Tapi saya tahu mereka sedang menghargai hadirat Tuhan tanpa mereka sadari. Tapi karena saya tahu kenapa, karena dari bayi, dia lahir saya dengerin suaranya papinya, engkongnya. Lahir brojol, keluar, saya ngikutin susternya sambil bawa speaker. Saya kasih penyembahan papi saya. Susternya sampai tanya, suaranya siapa atau mbak? Suara engkongnya, supaya tahu dari kecil ini suara engkongnya. Dan setelah itu, saudara, setiap kali di rumah kita muter 24 jam. Dia tuh, anak kecil tuh lucu ya, kadang telinganya tidak mendengarkan, tapi sebenarnya mendengarkan. Ketika itu diputar 24 jam. Ada papi nyanyi lagu, sing haleluya to the Lord. Tiba-tiba di depan saya, dia lip sync. Sing haleluya to the Lord. Dia gak tahu artinya. Tapi dia bisa mimik semua lagu papi saya dengan benar. Setiap malam hari ini, dia suka kali bilang, Mami, papi, ayo kita pray. Roti-roti, perjamuan maksudnya. Roti-roti, mimi. Pray. Dia akan undang kita semua, duduk ayo pray. Dan dia akan nyanyi, thank you Jesus. Di sekolah, siapa yang mau nyanyi? Dia angkat tangan. Nyanyi apa? Thank you Jesus. Dan hari itu Bapak berubah dari sekolah jadi kebaktian. Jesus. Setelah itu dia minta ganti lagu apa? I see the Lord. Saya bilangnya bocah 3 tahun. Saya bilang. Dia bilang, I see the Lord. Sampai dia, diberasi sama dia. Dan setiap malam minta nyanyi itu. Dan ketika itu saya melihat bagaimana dalam sebuah hadirat Tuhan, dia bisa duduk manis dengan tenang. Dan dia mencoba mendengarkan sekalipun dia gak ngerti. Dan itulah yang namanya menghargai akan hadirat Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita memanifestasikan dengan takut akan Tuhan. Itu bisa macam-macam. So even kayak saya suka puasa. Sekalipun badan saya tidak terlalu menunjukkan saya suka puasa, tapi saya suka puasa. Untuk meluruskan saja, saya mendeklarasikan saudara hari ini. Saya suka puasa. Karena memang kalau puasa tujuannya diet gak akan pernah turun berat badannya. Itu yang pasti. Tapi saya tuh suka puasa. Saya suka puasa, terutama saya suka puasa Esther. Karena saya tahu itu nama saya, itu panggilan saya. Itulah kenapa saya hari-hari lagi mengumpulkan para Esther dan para hadasah di seluruh Indonesia. Kemarin saya kumpulkan satu hari saya pengumuman, lumayan dapat 50. Jadi grupnya itu namanya Esther. Saya bilang, wah saya sedang Zoom bersama para ratu-ratu. Dan itu ada dari Jawa Timur, ada dari Malaysia, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Manado, ada dari macam-macam. Yang kita kumpulkan dan Tuhan bilang, ayo buat tiap bulan puasa Esther setiap awal bulan buat bangsa dan Indonesia, buat keluarga juga. Tapi sebelumnya saya sudah suka puasa Esther, mungkin saya pernah puasa hampir 5-6 kali puasa Esther. Jadi kadang sampai sudah nggak ada terlalu rasanya. Pada puasa Esther itu 3 hari 3 malam, bukan cuma 3 hari. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Full. Ada banyak yang rada urik.
Saudara, buka sebentar, enggak boleh itu sebenarnya. 3 hari, 3 malam itu full puasa Esther. Tidak makan dan tidak minum. Biasanya orang itu akan lakukan itu pengasingan. Jadi mereka sengaja tidak kemana-mana, tidak kerja, tidak apa-apa. Cuman puasa Esther di pengasingan, di kamar, duduk, diam, kerjaan, tidur, baca kitab, tidur, baca kitab. Tapi saya waktu puasa Esther lagi tengah-tengah kuliah. Waktu saya kuliah, sudah berapa tahun yang lalu, datanglah Ibu Irin, Coach Irin. Coach Irin datang ke tempat kami di kuliahan saya. Dia cerita dan segala macam, dia sharing segala macam. Tiba-tiba dia bilang ini, ayo sekarang kita mau pentahiran. Saya bilang, lais. Saya bilang, muka saya sudah mulai pucat, itu sudah mulai hari kedua. Sudah dia bilang, kita mau pentahiran, celupkan dirimu di kolam baptis 50 kali. Mules saya bilang, gimana ini saya bilang. Tapi mau ngomong tuh gak bisa. Mau ngomong minta pengecualian kan lagi gak bisa. Tapi karena saya harus ikut pentahiran. Dan hari itu kolam baptisnya itu dinginnya luar biasa. Saudara. Itu air dingin taruh ruangan ber-AC. Nah itulah kira-kira rasanya. Saudara. Suruh masuk, saudara. Teman-teman saya mulai masuk perlahan. Saya paling terakhir. Begitu saya masuk segil. Itu hampir setengah badan kayak gak ada rasanya. Kayak sudah 6. Semua gak ada rasanya. Beku. Saya sudahlah ayo cepetan. Saya cepu 50 kali. Dengan lebih cepat daripada yang lain. Saya ngebut, saya keluar, dia bilang, ngapain lama-lama ya kan, 1, keluar, 1, lah kelamaan, saya bilang, keluar saya, yang penting 50 kali, keluar tuh bibir saya biru, muka saya pucat, ya. Dan datanglah salah satu staff, sudah lihat saya, mungkin dia nggak tahu saya puasa, dia datangnya saya, dia bilang, mau teh anget, tak kasih teh anget ya, biru banget mukamu. Sebenarnya kalau hari itu saya tidak takut akan Tuhan. Tidak ada yang tahu saya puasa. Dan orang ini gak ada yang tahu. Kalau hari saya bilang, boleh deh hangat, boleh ya. Batal puasa saya. Hari saya bilang, puasa. Saya bilang, loh gak apa-apa, gak bisa puasa Esther. Saya bilang, jangan ganggu saya lari gitu. Karena semakin banyak yang datang, mau teh. Godaannya terlalu banyak, saya bilang. Saya lari duluan, saya ganti baju, saya mandi. Selesai mandi tambah tenger-tenger, tambah kering sini semua. Pingin minum. Saya datang ke kantor papi saya. Papi saya itu tidak suka puasa, papi saya. Papi saya berbeda dengan saya, papi saya tidak suka puasa. Dia lagi makan soto di kantornya. Saya datang, soto saya tutup lagi pintunya, saya keluar. Saya dipanggil, kamu kok baru masuk kok keluar? Lagi puasa Esther, saya bilang. Ini tenggorokan kering banget. Lihat papi makan soto, glek tuh pingin tak makan. Bilang. Lihat air, saya bayangin lihat air di kamar mandi, pengennya mangat. Sangat itu sudah kering. Saya bisa renang, dan saya gak boleh minum. Dan itu sejujurnya menyiksa buat saya, awal-awal. Dan papi saya, sudah makan aja lah, sini loh sama papi. Itu papi saya, berkali-kali. Puasa sudah sini loh, makan sama papi. Dan enggak apa-apa, buka sama papi saja. Enggak apa-apa, nanti kita minta ampun ke Tuhan. Yuk sini, yuk duduk. Saya dari itu, saya berdiri. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, papi ini hamba Tuhan ya. Saya bilang, kalau sama saya tidak boleh keluar ke bapaknya. Saya bilang, papi ini hamba Tuhan, saya harus ikuti apa yang Tuhan mau. Harus puasa. Dikit aja. Tidak boleh. Saya bilang, papi ini kok mencobai saya. Bilang, Tuhan nyuruhnya puasa Esther ke papi suruh buka. Saya bilang, kan. Sekarang orang ikas dari surga ya, saudara. Jadi saya tidak bisa apa-apain. Papi dulu ada gituin. Tidak ada yang lihat. Justru karena tidak ada yang lihat, Tuhan melihat. Saya bilang, justru karena tidak ada yang lihat. Saya bilang, sudah papi, aku tak turun dulu ya, mau pulang aja. Saya pulang. Yakin, tidak mau. Sengaja diminum. Air lo enak lo, Moses, mau gak? Saya bilang, wah ini godaannya terlalu mengerikan. Saya bilang, saya pulang aja, saya pulang. Tapi ketika itu setelah selesai, saya puasa Esther, saya selesai, saya minum air madu. Karena saudara kalau habis puasa Esther, saudara tuh nggak boleh gelogo air. Saudara. Ada yang pernah gelogo air muncrat, keluar lagi airnya. Karena memang saudara nggak boleh gelogo air kan. Dan itu sudah minum air madu, air anget, air minum madu. Makannya pun nggak boleh langsung berat, saudara. Nasi gitu, ayam bonggol gini muntah pasti, saudara.
Karena perutnya belum setelah lama tidak berfungsi. Ya. Jadi makanya bubur. Saya awal puasa cuma segini. Puasa Esther membuat saya bisa turun sampai 7-8 kilo. Tapi kalau kepinginnya diet, turunnya cuma sekilo. Soalnya gelap air nambah beratnya, percuma. Tapi perut orang mau beda-beda. Saya ini saudara pernah ikut puasa Esther sama saya. Dia, saya makannya dikit, dia bisa makan mangkok segede. Memang perut orang beda-beda saja. Ya. Dan dia kuat, gak mentret, gak muntah, gak apa, hebat ya. Tapi sebenarnya puasa itu sangat-sangat menyehatkan. Saya pernah baca buku dari Pastor Adeboye, orang Afrika, pendeta Afrika yang punya jemaat hampir ratusan ribu, hampir jutaan. Dia punya buku tentang fasting, karena dia itu 1 tahun makannya bisa dihitung pakai jari. Karena dia itu kalau puasa 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai pernah setahun. Dia bilang kok bisa hidup ya? Sampai sekarang. Dan dia bilang ya, tapi ternyata menurut, saya nggak tahu menurut dia ya, di kesehatan pun, fasting itu perlu. Karena tubuh kita tuh nggak bisa saudara terus-terusan buat ngunyah makanan yang enak di mulut itu loh. Nggak bisa saudara. Ada waktunya dia harus resting. Perut kita ini. Dia bilang itu menyehatkan. Saya lihat dulu ketika dia sakit tipes atau sakit tipes DB atau apalah nyampur-nyampur. Dari wipel-wipel kurus nungsek juga. Dulu kok nggak lucu. Saya bilang dulu gendut kayak bola gitu lucu. Nungsek juga. Tapi itu jadi sakit-sakitan, terus berat badan nggak bisa naik, sakit-sakitan loh. Ketika saya ajak puasa Esther, mamanya sudah kayak, yakin, mana sudah kurus banget nggak bisa nambah berat, kalau disuruh puasa. Tapi justru semakin nambah puasa, setelah puasa sehat. Hari ini beratnya terus naik dan tidak pernah turun. Menggenapi firman Tuhan. Perutnya akan penuh dengan gandum-ganduman ya, firman Tuhan bilang begitu. Tapi sekali lagi, takut akan Tuhan itu akan teruji ketika tidak ada orang melihat kita. Sama seperti kesetiaan. Itu sebuah ya betul, integritas. Dan integritas itu akan membuat, firman Tuhan, integritas itu hanya dipunyai oleh orang-orang yang benar. Dan orang-orang benar akan diluputkan Tuhan. Jadi kalau saudara mau diluputkan Tuhan, saudara harus punya integritas. Bagaimana caranya punya integritas? Punyalah perasaan takut akan Tuhan. Dan itu yang akan membuat saudara dibedakan dari yang lain. Itu akan membuat saudara diluputkan. Dan itu yang akan membuat saudara terus naik dan tidak akan pernah turun. Jadi sekali lagi saya mau berkata. Seperti Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan cara apa? Dengan hormat dan takut. Sekali lagi, saudara, ibadah itu bukan sekedar ketika setiap minggu kita kumpul di sini. Ibadah adalah daily life kita. Setiap hari ketika kita kumpul dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita baca Alkitab, kita sembah Tuhan, itu ibadah kita. Kita melayani orang-orang di bawah, itu ibadah kita. Mari apapun yang kita lakukan, bahkan pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Mari kita lakukan semuanya dengan takut dan gentar. Maka percayalah ketika itu terjadi, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang stabil. Dan ketika kita menjadi pribadi yang stabil, Tuhan akan mempercayakan dengannya lebih ajaib lagi dan luar biasa. Tutup Alkitab saudara saja, bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, ada satu lagu, ini lagu cukup lama. Lagu ini berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Tuhan. Dan di lagu ini berkata, ku tenang sebab kita menjadi tenang, kita menjadi aman, kita menjadi stabil. Karena Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Boleh saya minta tolong semua singer WL, silakan mari kita sembah Tuhan. Ketika ku percaya saat itu nyata. Bapak juga belajar. Kupiku, lingkupi. Di saat badai bergelora,
tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bahwa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Musiknya tuh cing. Main musik cing. Terbang bersama Bapa Raja atas semesta, bukan asal kalau kami tidak menyembah dengan benar, ya Tuhan. Tapi biar hari ini sekali lagi kami mau menyembah Engkau dengan benar, ya Tuhan. Ampuni kami jika kami masih main-main menyembah Engkau. Tapi biar hari ini kami sekali lagi kami mulai dengan menyembah Engkau dengan benar. Buat hari ini kami menyembah dengan roh dan kebenaran dalam hidup kami. Kami tidak mau main-main menyembah Engkau, ya Tuhan. Kami menyembah Engkau bukan hanya sekedar berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, tapi kami mau menyembah Engkau dengan roh takut akan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan hari ini meminta Tuhan turunkan roh takut akan Tuhan dalam hidup setiap kami. Biar kami menyembah Engkau dengan benar, ya Tuhan. Buat kami menyembah Engkau dengan benar, ya Tuhan.
Ya, sekali lagi kami berkata, karena Engkau ada bersama dengan kami, maka kami merasa aman ya Tuhan. Karena ada Engkau bersama dengan kami terus stabil bersama dengan Engkau. Dan hari ini hamba minta Tuhan, Kau turunkan roh takut akan Tuhan dalam hidup setiap kami. Berikan roh takut akan Tuhan. Biar hari ini sekali lagi, berapapun umur kami, seberapapun lama kami sudah menyembah Engkau, Kau tambahkan kami roh takut akan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami tahu supaya kami bisa diluputkan, kami dibedakan dari yang lain, dan kami tidak akan mengalami resesi ya Tuhan. Kami tidak akan mengalami apapun yang dunia diprediksi, bahkan apa yang dunia katakan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan Dia yang berkata kami adalah orang-orang yang bertakwa dan menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan mengalami. Maka hari ini kami percaya dan kami pegang akan janji-janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dan sekali lagi apa yang serahkan ya Tuhan. Mau serahkan semua anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Kau turunkan blessing yang sempurna, blessing yang terbaik Kau turunkan buat setiap kami. Karena hamba tahu Kau punya panggilan, Kau punya calling buat tempat ini. Dan hamba percaya Kau beri anugerah kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba mengembalikan segala kemuliaan dan juga hormat hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Saudara, sebentar sebelum saya selesai, saya serahkan. Hari ini Cerepka memang tidak bisa ikut, jadi tapi barang jualannya dibawa. Dan barang jualannya akan ditinggal karena saya harus segera pulang ke Semarang. Tapi ada satu buku yang itu ya Tuhan, mungkin beberapa bulan yang lalu Tuhan suruh saya buat. Tuhan suruh saya buat, akan Tuhan berkata, nak, bangunkan saya pasukan anak-anak kecil. Saudara, dan saya buat 31 Days Adventure of God's Warrior. Saudara, ini isinya adalah setiap hari selama 31 hari ada doa dan ada aktivitas buat anak-anak. Saudara, dan saya buat buku ini dari nol, termasuk gambarnya, termasuk semuanya saya buat dari nol. Cuman model pakai iPad doang, saudara. Tapi Tuhan berkata, nak, buat ini sebanyak mungkin. Dan kita buat 2 tipe, yang ini yang hardcover, ada satu lagi yang soft cover, itu yang kami bagikan buat ke desa-desa, saudara, ke gereja-gereja di pinggir-pinggir yang perlu. Kalau saudara mau juga ikut membagikan, saudara nanti bisa hubungi Bu Ripka. Kalau kita ada stok, kita bisa kasih. Kalau itu free, tapi yang ini bayar. Ya, ini untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Di dalamnya ada banyak aktivitas. Ada saya gambar, saya pakai tokohnya, saya pinjam muka keponaan saya Jet Rafael, saya pakai malaikat Rafael juga, dan ada haha itu kebo, lembu. Kenapa kok haha? Hujan awal dan hujan akhir, haha, ya. Jadi kita buat itu, terus ada stiker di dalamnya juga. Saudara, kita nanti ada anak-anak akan diajari. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba saudara lihat anak-anak saudara Master of Breakthrough, saudara, karena itu disuruh di buku ini, saudara ya. Dan saya berdoa ini jadi berkat buat banyak orang. Ini mendoakan buat bangsa, buat keluarga, buat semuanya. Dan saya berdoa ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.